Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsa Purtovianto dengan nomor induk mahasiswa 11111190236, mahasiswa Fakultas Hukum Untirta semester 5 kelas F. Video ini dibuat untuk menjawab ulangan tengah semester mata kuliah Hukum Moneter Internasional. Oke, langsung aja kepada bahasan yang pertama. Apakah penggunaan senjata nuklir dilarang dalam perang? Tentu saja dilarang, sebab dalam TPNW atau Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons secara menyeluruh melarang segala aktivitas senjata nuklir seperti pengembangan, pembuatan, dan kepemilikannya, karena penggunaannya dalam konflik tidak sesuai dengan asas-asas kemanusiaan sehingga dilarang oleh hukum humaniter internasional. Pembahasan selanjutnya, adakah perjanjian internasional yang mengatur mengenai larangan penggunaan senjata nuklir ketika perang? Tentu saja ada. Peraturan yang melarang penggunaan senjata nuklir yaitu adalah Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, yaitu suatu perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 1968 yang membatasi kepemilikan senjata nuklir. Sebagian negara yang berdaulat sudah mengikuti perjanjian ini. Perjanjian ini pertama kali diusulkan oleh Irlandia dan pertama kali ditandatangani oleh Finlandia pada tanggal 11 Mei 1995 di New York. Lebih dari 170 negara sudah sepakat untuk melanjutkan perjanjian ini tanpa ada batas waktu dan tanpa syarat. Nah, perjanjian ini memiliki 3 pokok utama, yaitu non-proliferasi atau tidak mengembangkannya senjata nuklir. Yang kedua adalah perlucutan senjata nuklir, dan yang ketiga adalah hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Pembahasan yang ketiga adalah apakah penggunaan senjata nuklir di dalam konflik bersenjata dapat dibenarkan? Tentu saja tidak dapat dibenarkan, sebab penggunaan senjata nuklir dipandang akan menyebabkan kerugian yang sangat besar pada kemanusiaan, karena senjata tersebut tidak memiliki 4 prinsip, yakni Distinction of Principle atau prinsip pembedaan, yang artinya adalah membedakan antara kelompok yang dapat ikut serta secara langsung dalam pertempuran di satu pihak dan kelompok yang tidak ikut serta dan harus dilindungi dalam pertempuran, yaitu pendudukan sipil. Prinsip yang kedua adalah Proportionality atau prinsip melindungi warga sipil dan objek sipil. Prinsip yang ketiga adalah Limitation atau pembatasan, artinya bahwa senjata nuklir ini, senjata dan metode peperangan yang digunakan adalah terbatas, dan pelarangan penggunaan senjata yang menyebabkan penderitaan berlebihan dan berkepanjangan. Prinsip yang terakhir adalah precautionary atau prinsip kehati-hatian, yang artinya bahwa semua tindakan dan metode pencegahan harus diambil untuk menghindari dan meminimalkan hilangnya nyawa dan luka-luka pada warga sipil secara tidak sengaja dan kerusakan pada benda-benda sipil. Pembahasan yang terakhir adalah tentang reaction video dari Story of Atomic Bomb dan What If We Nuke a City. Dalam video tersebut saya mendapatkan informasi betapa besarnya dampak negatif dari nuklir apabila diledakkan di sebuah kota, seperti radius jarak yang berdampak sangat luas, dampak ancaman kematian jiwa sebesar ratusan hingga jutaan orang, terus sulitnya dalam mengevakuasi korban-korban sebab dampak dari radioaktif setelah munculnya ledakan dari nuklir. Dan bahkan orang yang selamat dari ledakan nuklir pun akan mendapatkan dampak negatif, yaitu berupa penyakit kanker leukemia. Oleh sebab itu, pelarangan senjata nuklir untuk peperangan wajib diikuti oleh seluruh negara, sebab pelanggaran HAM yang besar serta dampak terhadap lingkungan yang sangat merugikan untuk kehidupan setelah nuklir ledakan. Mungkin itu aja pembahasan dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.